warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasabila Rizky Hidayati, peserta Latsar gelombang 1 angkatan 2 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo. Pada hari ini, saya melaksanakan kelas sinkronus hari ke-5 via Zoom meeting yang dihadiri oleh 10 peserta. Pemateri hari ini adalah Ibu Nunung, di mana beliau merupakan widya iswara dari BPSDM Kementerian ATR BPN. Pada sesi kali ini, Ibu Nunung menjelaskan tentang core value ASN, yaitu berakhlak, terutama pada poin adaptif. Kelas diawali dengan sebuah quotes dari Bapak Renald Kasali, yaitu perubahan terjadi sangat mendasar dan kita tidak bisa atasi masalah baru dengan solusi kemarin. Selanjutnya, Bu Nunung menjelaskan kalau adaptif sendiri itu merupakan karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti kata Kepala BKN, itu adalah ASN harus adaptif dalam menyikapi efisiensi anggaran. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif ini perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti yang pertama adalah adanya perubahan lingkungan strategis, yang kedua adalah kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, yang ketiga adanya perubahan iklim, yang keempat adalah perkembangan teknologi yang mengharuskan kita harus adaptif dan segera menyesuaikan. Tadi Bu Nunung juga memberikan informasi kalau sistem e-government di Indonesia itu masuk ke dalam peringkat keempat di Asia Tenggara setelah Singapura, Thailand, dan Malaysia. Bu Nunung juga menjelaskan kalau adaptasi tidak berhenti di kemampuan menggunakan, tetapi juga antisipasi dari konsekuensi yang mungkin timbul dari pelaksanaan cara-cara baru dalam bekerja dengan teknologi. Contohnya adalah seperti perubahan perilaku komunikasi yang saat ini semakin didominasi oleh penggunaan media sosial. Terdapat perubahan perilaku pengguna media sosial itu yang pertama adalah transformasi komunikasi, yang kedua adalah evolusi pola interaksi, yang ketiga adalah dinamika fashion, yang keempat adalah transformasi pada pola kebiasaan, yang kelima adalah evolusi pola pikir, dan terakhir adalah meningkatkan pola hidup konsumerisme. Ibu Nunung juga memaparkan kalau banyak persoalan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan secara tuntas, bukan karena persoalan kemampuan adaptabilitas yang rendah, tetapi justru karena persoalan kelembagaan dan kebijakan yang tidak memberi ruang yang cukup untuk beradaptasi. Untuk adaptif sendiri sebagai nilai dan budaya ASN, budaya adaptif ini bisa menjadi penggerak organisasi dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan internal maupun eksternal. Budaya menjadi faktor yang memampukan organisasi dalam berkinerja secara cepat dan efektif. Daya tahan organisasi ini juga dipengaruhi oleh pengetahuan anggota organisasi yang berkontribusi signifikan terhadap keunggulan organisasi karena pengetahuan yang dimilikinya, atau knowledge worker. Bu Nunung juga menjelaskan kalau dalam learning organization itu melibatkan penguasaan 5 disiplin ilmu utama. Yang pertama adalah sistem berpikir, yang kedua adalah penguasaan pribadi, yang ketiga adalah mental models, yang keempat adalah visi bersama, dan terakhir adalah pembelajaran tim. Terdapat 3 panduan perilaku adaptif. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang terakhir adalah bertindak proaktif. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan itu yang pertama adalah mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang kedua adalah mendorong jiwa kewirausahaan, yang ketiga adalah memanfaatkan peluang yang berubah-ubah, yang keempat adalah memperhatikan kepentingan berbagai pihak, yang kelima adalah berorientasi pada peningkatan kinerja, selanjutnya adalah fleksibel dan tangkas, selanjutnya lagi adalah menerapkan teknologi baru, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Pada sesi selanjutnya, Bu Nunung melakukan preview tugas kami pada pertemuan sebelumnya, yaitu tugas kelompok dengan menampilkan video dan membahas tentang tabel yang telah kami kerjakan pada masing-masing kelompok. Dan selanjutnya, Ibu Nunung juga menjelaskan tugas pada pertemuan hari ini. Mungkin sekian learning journal saya pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.